wabarakatuh. Halo Sobat Guru, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Problem Based Learning atau yang disebut juga dengan PBL. Apa itu PBL? PBL adalah model pembelajaran berbasis masalah yang menempatkan siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata dan kompleks sebagai titik awal pembelajaran daripada hanya menerima informasi secara pasif. Siswa secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Nah, problem based learning sendiri mempunyai 3 prinsip dalam belajar, yaitu 1. Belajar adalah konstruktif, 2. Belajar adalah kontekstual, dan 3. Belajar adalah sosial. Selanjutnya ada modul AJAL Problem Based Learning atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam Problem Based Learning ini. Yang pertama yaitu mata pelajarannya adalah akhlak, materi pokoknya sopan santun kepada guru, dan mode pembelajarannya adalah Problem Based Learning. Selanjutnya, di kegiatan kali ini, saya juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada Problem Based Learning. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu memahami pentingnya sopan santun kepada guru. 2. Siswa dapat mengidentifikasikan perilaku sopan yang sesuai dengan interaksi dengan guru. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan sikap sopan santun kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah yang pertama, memahami peran sopan santun dalam mempererat hubungan siswa dan guru. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan sopan santun kepada guru dalam berbagai situasi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sosial terkait sopan santun kepada guru dengan cara yang tepat dan bijak. Di materi pembelajaran ini yang pertama, pengertian dan pentingnya sopan santun kepada guru. Di sini guru menerangkan pengertian dan pentingnya sopan santun kepada guru kepada peserta didik atau siswa. Selanjutnya ada contoh perilaku sopan santun di sekolah. Guru menyampaikan apa saja contoh-contoh perilaku sopan dan santun di sekolah. Ketiga, ada dampak positif dari sikap sopan dan santun terhadap hubungan guru dan siswa. Di sini guru menjelaskan apa saja dampak positif yang kita dapatkan dari bersikap sopan dan santun terhadap guru. Dan juga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang pertama adalah pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua ada metode. Metodenya itu yang ada merupakan 3 aspek. Yang pertama diskusi, simulasi, dan refleksi. Nah, di RWP kali ini juga ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan diawali dengan pendahuluan 10 menit, yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. Selanjutnya ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Selanjutnya, pada kegiatan kedua yaitu kegiatan inti yang berdurasi kurang lebih 10 menit. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Guru memberikan skenario di mana seorang siswa berinteraksi dengan guru tanpa sopan santun. Yang kedua, diskusi kelompok. Selanjutnya, siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas skenario tersebut dan mengidentifikasikan masalah yang terjadi. Yang ketiga, ada pemecahan masalah. Setiap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan solusi terkait perilaku yang lebih sopan. Nah, di kegiatan selanjutnya ada kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini yang pertama, guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi. Di sini merupakan pertanyaan lempar pertanyaan antara guru dan siswa. Yang kedua, ada siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini dan mencatat hal-hal penting yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. Bagian terakhir yaitu penilaian. Penilaian pertama adalah penilaian proses atau observasi terhadap diskusi dan simulasi. Yang kedua, penilaian produk, laporan tertulis hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, penilaian sikap, pengamatan langsung terhadap perilaku siswa selama kegiatan berlangsung. Nah, selanjutnya ada juga sumber belajar. Sumber belajar ini ada juga merupakan media, buku, dan alat tulis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini tidak tersembunyi lagi, jadi langsung saja kita yaitu pelajaran apa? Pelajaran apa? Biasa kita mulai dengan
sudah, ini Ibu memberikan masing-masing satu kertas. Jadi kalian bisa tuliskan contoh perilaku yang tidak baik dan baik di sekolah maupun di rumah ya. Dan bisa didiskusikan. Silakan kalian beri solusinya. Solusinya apa solusi yang harus kita berikan guru atau sama dengan kalian yang bisa kalian sampaikan kepada ibu. Kenapa anak murid, kenapa kalian tidak mendengarkan tiga guru berbicara? Jadi silakan beri solusinya. Kemudian nanti akan kita presentasikan di depan bersama. Diskusikan mana yang menurut kalian bisa menjadi solusi ketika benar-benar menjalani siswa merasa atau jenuh. Mari kita sampaikan harus benar dan sampaikan tadi. Ibu rasa waktunya sudah cukup kan untuk diskusikan kelompoknya. Kelompok mana nih yang mau memberi solusi dulu? Oke, dari kelompok 3, apa solusinya ketika siswa tidak mendengarkan ketika guru berbicara di depan kelas? Lalu apa solusi yang bisa kalian terapkan? Nah, jadi ibu rasa waktunya sudah cukup kan untuk mendiskusikan apa solusinya dari permasalahan yang ibu beri tadi. Nah, silakan sampaikan. Jadi, siapa yang ingin pertama menyampaikan? Saya Ya. kami. Jadi, apa solusinya? Nah, jadi solusinya mungkin pelajaran atau cara ajar guru yang hanya berfokus pada ceramah jadi menyebabkan siswa bosan, Bu. Nah, akan bagus jika suasana belajar menjadi menarik dan interaktif dan melakukan pendekatan pada ketidakfokusan pada siswa tersebut, Bu. Ya, berarti solusi dari kelompok kita adalah metode pembelajaran yang hanya berbasis ceramah. Ya, betul. Mungkin kalian bosan ketika ibu hanya menyampaikan saja. Tidak ada tanya kepada kalian. Terus kalian merasa bosan, jenuh, ngantuk, kemudian tidak simak lagi belajar. Baik. Terutama pada kelompok kita. Kelompok 1, baik, sampainya sangat bagus. Selanjutnya kelompok 2 yaitu kelompok Pandita. Saya sampaikan solusi yang kalian bisa diskusikan. Oke, masalah. Meningkatkan kesadaran siswa atau kita perlu sadar bahwa perilaku kita berdampak pada orang lain. Kita perlu belajar menghormati orang yang lebih tua dan paham apa arti sopan agar kita menjadi generasi yang unggul. Ya, baik. Berarti solusinya adalah mengingatkan siswanya ya, mengingatkan siswa kalian cuma 3 guru. Jadi solusinya kalian bisa memperisi diri sendiri. Mungkin kalian bisa semangat belajar karena memang mungkin ada permasalahan di rumah. Jadi kalian bisa ceritakan kepada ibu mengapa kalian tidak semangat belajar di hari itu. Jadi ibu bisa berfokus kepada masalah kalian. Jadi kalian bisa terus semangat dalam belajar di kelas maupun di lingkungan lainnya. Baik, bagus sekali saran dari ibu. Untuk hari ini sarannya itu bisa kita diskusikan kembali di yang waktu dan ibu akan memberi pertanyaan atau kepada kalian tentang apa yang perlu dilakukan. Nanti ibu akan beri nilai reward kepada orang yang menjawab lebih atas pertanyaan ibu kan. Yang pertama nih, nanti yang bisa angkat tangan ya, bisa juga angkat tangan. Nanti ibu akan kasih nilai tentang kedua. Misalnya ada yang bisa menerangkan apa itu sopan santun secara sederhana.
di sekolah pertama kali datang ke sekolah itu kan pasti harus salam kepada gurunya. Ya, betul. Tapi sopan santun itu adalah perilaku baik kita kepada orang dan kepada lingkungan sekitar kita. Baik, pertama untuk kita semua hari ini. Nah, ya jadi kan kita dapat menyimpulkan bahwa sopan santun itu yang pertama sangat penting. Sangat penting baik di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, atau bukan tempat peribadahan kita. Karena apa? Kita adalah insan kamil. Meneladani kita siapa? Itu Rasul. Ya, kita Rasulullah SAW. Beliau mempunyai standar budi yang sangat baik. Jadi manusia yang paling sempurna berikutnya adalah Rasulullah SAW. Jadi dengan mencontoh beliau sebagai imamnya, kita diharapkan menerapkan sopan santun kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gue rasa kalau sudah mengerti tentang arti sopan santun maupun budi pekerti yang baik dan tidak baik, ya. Jadi kalian bisa membedakan nanti dari mana kalian harus bersikap kepada santun baik di sekolah maupun di rumah, ya. Demikian sebelum ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, ibu rasa terima kasih atas semangat dan kerja kerasnya hari ini. Terima kasih atas diskusi kelompoknya yang telah menawarkan solusi dari permasalahan yang diberikan. Nah, selanjutnya pesan begini juga yang kita kehidupan sehari-hari kita, karena setiap kita berjalan, setiap kita bergaul dengan seseorang, setiap kita bertemu dengan seseorang, tentu yang orang baik itu apa? Sopan santun. Orang baik itu apa? Sopan santun. Itu kita jaga sebagai manusia yang baik, kita jaga sebagai manusia yang mengasihi. Namun itu orang juga akan berbuat daripada kita kan. Sebenarnya sopan santun ini terutama di lingkungan sekolah. Kita saya kali ketemu sama ibu di jalan, kalau bisa kan tegur, jangan sewot nanti, nggak boleh, harus ibu atau di malamnya ada yang menyapa dengan kedudukan bagian ibu, atau bisa juga dengan ibu salam, karena kita salam ibu, jadi assalamualaikum ibu, dan yang kedua, ibu mau kemana, ibu dari mana, itu adalah satu budi pekerti dan sopan santun, kan? Berarti ibu juga bakal bersama. Baik, wah ternyata kalian sama pada ibu. Tapi tak mungkin nanti ibu berasakan ibu langsung kayak no. Kan enggak, jadi ibu juga akan bilang mereka, ya nah, ibu dari pasar, ibu berusia berupaya, gitu ya. Selanjutnya, ibu akan memberi satu contoh kepada kalian tentang misalnya siswa yang tidak sopan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, seperti contoh ada seorang siswa yang ketika ibu menjelaskan dia tidak mendengarkan. Nah, itu juga merupakan suatu akhlak yang tidak terpuji. Nah, yang tidak menjadi sopan santun kan apa? Ibu kan lebih tua, tentu ibu harus dihormati sebagai lebih tua. Nah, lalu apa mau kalian menghormati ibu sebagai lebih tua? Tentu ibu juga akan berbeda kepada kalian. Ibu juga akan memperhatikan kalian sebagai siswa, juga memperhatikan kalian sebagai anak didik sendiri. Jadi sebenarnya ibu jelaskan kalau mungkin materinya kurang membosankan bagi kalian, kalian bisa bilang pada ibu kami kami bosan, ini ibu akan membuat kalian suasana yang lebih baik. Nah, di situ ibu bisa mengajarkan kalian dengan lebih aktif dan efektif. Tentunya di sini ibu akan mencoba kalian untuk mencatat atau penting dalam sopan santun di sekolah. Contoh daftar-daftarnya di buka sisinya. Atau penting contoh di sekolah itu adalah seperti berbaris yang rapi ketika senang. Selanjutnya ada kalian masuk saat bel berbunyi, juga buang sampah pada depannya. Demikian hasil materi kita hari ini. Ibu harap kepada kalian untuk terus mengamalkannya dan mengajarnya baik di rumah maupun di sekolah. Jadi ibu tentukan ibu akhiri dengan hamdalah. Terima kasih atas semangat dan diskusinya kepada peserta didik ibu yang sangat baik. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.